mempersembahkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sasanga beru-beru watamu wandi rilalandi ateu watamu lemba-lemba misau
sayang di pomonge mawatamu mau mo nakarao di pelambi ito Yapai omu sangang di pusara mawatamu di paku ripai batu patindo among di paku ripai batu patindo among Inarua farisanga di pomonge mawatamu mau mo nakarao di pelambi ito inarua farisanya di pomonge mawatamu mau mo nakarao di pelambi ito subang kacai tanah bumi kali-kali turun di sambean kalau kembali tua daile subang kacai bau nama rasa dari kodong esalonina leko daun harania daile Allah
Allah namujinya sing beranjak noke Yuni patek bakodong pang turut jati soe yang karai Namujina si kuntu mangakan yari kodong Subang kacai Tekelala balasa nakate ngaseh Aku bendang karae Minas Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa, menemani suasana aktivitas maupun suasana akhir pekan di edisi hari ini sahabat budaya. Di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Tentunya seperti biasa di program acara yaitu obrolan khusus Kita Indonesia, tema khusus Asta Cita Nilai Keindonesiaan, jaga keluarga, jaga Indonesia di era digital. Iya, sobat budaya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara obrolan khusus kita sudah kedatangan narasumber kita di studio yang akan membahas sekali lagi terkait dengan jaga keluarga, jaga Indonesia di era digital. Beliau adalah Ketua Umum Forum Kreatif Cipta Cendekia FCC. Ada Ibu Andi Oci Alepudin SH. Ya, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Andi Oci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Ketua Umum Forum Kreatif Cipta Cendekia ini bagaimana ini tugas dari sebagai Ketua Umum Forum Kreatif Cipta Cendekia FCC ini, Bu? Iya, saya kebetulan Ketua Umum dari Forum Kreatif Cipta Cendekia. Kami itu anggotanya semua profesi ada. Dari mulai ibu rumah tangga, tapi dalam tanda petik dia adalah ibu rumah tangga yang kreatif. Ada pengusaha, ada notaris, ada pengacara, ada guru besar. Pokoknya semua ada, instruktur senam ada, apa. Jadi alhamdulillah semua profesi ada. Jadi bagaimana caranya kita bisa membagikan ilmu yang kita punya, kita sedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita sosialisasikan ilmu kita berbagi supaya masyarakat sehat dan cerdas. Jadi berbagai profesi berada di sana dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Forum Kreatif Cipta Cendekia. Pokoknya bukan cuma ibu rumah tangga yang ada, ibu rumah tangga ada, oke. Nah, tapi ibu rumah tangga yang kreatif karena di sana diajarkan berbagai macam keahlian, keterampilan gitu ya. Iya, termasuk MC ada juga. Ada. Aduh, jadi tertarik saya. Oke. Bu, ini kita tahu kan keluarga adalah pondasi nih Bu. Menurut Ibu, mengapa peran keluarga dalam pembentukan karakter anak itu sangat penting, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media digital saat ini, Bu? Karena keluarga itu adalah dia menopang ya, dia sangat menopang sekali dan kita sangat membutuhkan sekali. Bahwa dia harus fondasinya itu harus kuat, sama dengan kalau kita membangun satu rumah kan pasti fondasi harus kuat. Nah, bagaimana kita membangun keluarga ini supaya fondasinya kuat? Yaitu tentunya pertama itu kita harus dari masalah keagamaannya memperkuat ya, dari bidang keagamaannya, terus dari ekonominya, dan tentunya pendidikan. Nah, jadi bagaimana kita memilah-milah nih supaya fondasi di keluarga kita ini kuat nih. Jadi bagaimana caranya kita mendidik keluarga itu dari segi religiusnya, agamanya. Jadi menanamkan anak-anak pendidikan agama sejak dini dan dimulai dari rumah. Nah, bagaimana kita memberikan pendidikan
terhadap anak-anak kita. Ini anak-anak kita, kenapa anak kita dikasih masuk ke pesantren? Kenapa anak kita dikasih masuk ke sekolah kejuruan? Tentu ada harapan dari orang tua. Kenapa kita kasih masuk di sekolah swasta dan negeri dan lain sebagainya? Nah, terus bagaimana juga kita supaya kuat ya? Kita adalah ekonomi. Jadi itu yang utama kayaknya ekonomi. Iya, jadi kita sekolah sekarang tidak ada yang tidak ada yang murah. Iya. Semua pendidikan semakin mahal, itu sekolah semakin tinggi. Betul, pendidikan. apalagi swasta gitu ya. Jadi sekarang itu kewajiban daripada untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan hanya suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi seorang istri juga ya sebenarnya gitu. Walaupun itu tidak suatu keharusan, ya, tetapi alangkah lebih banyak karena tujuannya adalah apa ya, untuk anak-anak juga, untuk keluarga juga gitu. Nah, yang penting ada bagaimana caranya kita bisa memanage waktu. Jangan sampai kita sibuk, ibunya sibuk cari uang, bapaknya sibuk cari uang, anak-anak terlantar. Buat apa kita kerja setengah mati, anak-anak kita tidak sukses, anak-anak kita berkeliaran di luar. Ya, banyak tips untuk itu. Banyak ya tipsnya. Nantilah bagi tipsnya ya Bu ya. Oke, nah ini kita kan sering mendengar tentang nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, musyawarah dan sopan santun. Nah Bu, bagaimana sebenarnya kita bisa mulai menanamkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita, bahkan sejak usia dini Bu? Untuk menanamkan yang namanya nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalkan gotong royong, musyawarah dan sopan santun Bu. Itu yang paling penting ya. Sekarang itu kita harus agak apa ya, semakin modern, semakin ke sini anak-anak itu kurang diajarkan attitude-nya. Etika. Sebenarnya itu semua bermula dari rumah. Saya sendiri biasa heran kenapa kok ada di sekolah, di luar ya kok attitude-nya apa? Itu mulai dari rumah. Jadi kita mulai dari rumah, lingkungan terkecil aja di dalam satu rumah. Ibu harus mengajarkan utamanya ini adik dan kakak. Bagaimana adik harus sopan sama kakak. Ya, kakak juga begitu, bagaimana harus sayang sama adiknya. Kalau punya salah harus minta maaf. Nah, begitu. Itu hanya dalam lingkungan ini. Terus bapak bagaimana caranya supaya, kan ada anak dia bilang, mamaku yang kerja, mamaku yang cari uang begini. Bapaknya tidak boleh. Kita itu justru ibu itu harus mendidik anak-anak bahwa itu salim dulu sama bapak. Salim dulu sama bapak. Terus itu misalnya bikinkan teh bapak, misalnya kalau yang sudah agak besar ya. Kalau mulai yang kecil itu, mulai dia kalau misalnya selesai mandi anak-anak ya, kalau misalnya usia dini gitu, selesai mandi anak-anak, ini peluk dulu bapak. Gitu kan, dia suka terus dipuji oleh bapaknya bahwa aduh harumnya gitu. Anak-anak kecil itu usia dini dia perlu. Jadi sentuhan itu harus dimulai dari rumah. Jadi pendidikan agamanya, bagaimana dia mengajinya, bagaimana sholatnya. Sekarang sangat enak sekali karena masjid berdekatan rumah banyak. Sekarang banyak masjid. Jadi biasakan setiap maghrib itu pergi ke masjid. Dia di situ kan, di rumah ingatkan dia sholatnya. Begitu. Jadi memang semua di rumah attitude-nya begitu. Setiap ada misalnya ada tamu siapa, salim dulu itu sama tante, salim dulu ini sama puang, ini sama kakak, puang atau apa gitu. Kita yang arahkan gitu. Jangan sampai misalnya yang harus kita hormati ya sebagai ini tante atau apa, kita bilang tante, kakak. Kadang kan orang tua ya kita itu harus dari kitanya. Jadi kita menanamkan itu semua sopan santun itu, dan dia kalau dari rumah dia sudah diajarkan itu. Nanti dia sampai keluar di sekolah dia sudah bisa menghargai gurunya, dia hargai teman-temannya, dan lain sebagainya. Namun seperti biasanya kita melihat ya, realita nih Bu ya. Orang tuanya sibuk, ibu dan bapaknya sibuk. Sampai di rumah
Sebenarnya ini kalau sampai di rumah kan ada baiknya kalau kita itu memberikan pelajaran sama anak-anak kita. Namun di satu sisi lain ini orang tuanya yang terkadang sampai di rumah tetap main gadget, main game begitu Bu. Jadi susah juga ya Bu ya kalau yang seperti itu. Ini yang hal-hal yang inilah yang sangat luar biasa. Iya. Apa? Dalam satu rumah, ini ya rumah kecil, bapak sibuk di HP, main Iya, HP. iya. Istrinya begitu, mamanya, anak-anaknya juga. Nah, begitu kan? Nah, bayangkan semua, kalau bukan di depan laptop, mereka di depan HP begitu. Kalau Iya. saya mendisiplinkan, Iya. jadi itu kewajiban. Memang sudah ditakdirkan lah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan, kita yang harus lebih proaktif. Iya, Bagaimana ya dalam pola, makanya saya bilang itu yang namanya perempuan kita harus menjadi superwoman Iya, dimanapun berada, betul. Jadi betul. kalau misalnya lagi pada jam-jam lagi sibuk HP, bagaimana caranya mau komunikasi? Zaman benar. dulu kan tidak ada yang begitu. Sekarang Iya, itu sibuk. Kalau saya itu langsung simpan. Jadi kalau ada kan waktu tertentu saya harus kumpul bersama Iya. anak cucu kan, Iya. anak-anak cucu suami ada di situ. Saya bilang simpan semua itu, laptopmu simpan semua di kamar, Iya, HP-mu simpan semua di sini. Kita diskusi. Jadi itu ada waktu diskusi. Ada Saya bilang waktu. sebentar, mama cuma butuh waktu 30 menit saja. Mama harus diskusi. Jadi saya tanya bagaimana supaya komunikasi antara anak sama suami sama bapaknya ya itu ada. Jadi kan ini biasa bapaknya, oh gitu ya, kadang bapaknya nggak tahu, dia tidak tahu permasalahan anak-anak karena bagaimana caranya bapaknya sudah sibuk di kantor pulang, masih Pulang main main- HP, main game. masih main, iya, baru biasa diintip-intip di situ. Apa itu dia main game, bukan dia ilmu yang lain. Kalau di HP-nya di situ dia like di Google cari apa Iya, ilmu-ilmu iya. yang manfaat. Dia tidak. Main game. Kalau enggak, kenapa ini ketawa-ketawa sendiri? Ternyata dia sama teman-teman Iya, reuninya di grup-grup. Aduh, kenapa orang lain bisa bikin ketawa, keluarga tidak? Iya betul sekali. Tapi memang Nah, ini realita loh Iya, Bu. ini kenyataan Iya, benar. fakta. Ya fakta yang sekarang ada begitu. Nah, makanya sekarang ayo perempuan, ayo ibu-ibu, ayo semangat ya para istri bahwa dari kita Iya betul. harus kita yang enggak itu berhenti dulu main HP. Istilahnya cuma butuh 30 menit kita mau diskusi kayak mau cerita atau apa, simpan dulu itu HP-mu. Begitu kan? Iya, benar. Padahal kan jadi kalau kita asik diskusinya ya bisa 1-2 jam. Betul. Begitu, iya. Tapi terkadang sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu cepat bosan Bu. Cepat, iya. Iya, Betul. apalagi anak yang umur balita. Iya. Nah itu kan kalau umur balita terkadang muncul tantrumnya bahkan mengeluh bahwa Dede capek Kak, kayak seperti itu. Ya, biasa membanting barang-barang. Nah itu anak-anak yang sudah tantrum. Ya, Padahal betul. di bawah 5 tahun. Nah, itu adalah kedisiplinan. Ya, jadi kita harus mendisiplinkan anak-anak sejak usia dini. Kita harus mendisiplinkan anak-anak usia dini. Jadi dalam 1 minggu sekarang sekolah itu TK saja itu sampai jam 2 siang. SD itu sampai jam 4 sore. Bayangkan tidak sama dengan kita dulu. Kita jam 12 sudah pulang. Sekarang tidak, ya. Nah, jadi begitu dia pulang ke rumah, langsung dia main HP. Kan langsung dia HP dia cari. Nah, jadi caranya kita pulang salim dulu, masuk rumah bilang assalamualaikum, ya biasakan. Sudah gitu langsung masuk kamar mandi, cuci semua tangan apa. Nanti ada virus-virus datang dari luar. Ganti baju, jangan dulu HP. Begitu. Jadi kita mendisiplinkan. Terus itu anak-anak harus anak-anak itu dikasih waktu jeda. Jadi misalnya sekarang kan udah pulang nih, udah sarapan belum tadi, udah di sekolah misalnya gini nanti main HP-nya nanti boleh ya jam sekian sampai jam sekian, nanti mama kasih waktu 1 jam deh, nanti mama kasih waktu 2 jam deh, sekarang ini. Tapi kalau didisiplinkan mulai dari rumah, mulai usia dini, insya Allah dia itu akan tepat. Oke, baik Gitu. Bu, sebelum kita lanjut Iya. kita dengarkan dulu yang berikut ini. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah,
akan aku kabulkan. Wah, Permintaan kedua, aku pengen kulit aku putih peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan peri kecil? Stop bullying. Baik, kita masih bersama di program acara obrolan khusus ya bersama Ibu Andi Oci. Iya, Bu Andi Oci, kita lanjut lagi nih Bun ya. Oke, nah ini banyak orang tua merasa kewalahan ini. Memang ini realita nih dengan paparan media digital pada anak. Bagaimana Ibu melihat dampak positif dan negatif dari media digital ini terhadap perkembangan karakter anak? Nah, seperti yang kita lihat ini saat ini banyak sekali nih yang kewalahan ini orang tua ini. Bagaimana menurut Pak ini, Bu? Kita kan harus melihat yang positif dan negatifnya, Iya, betul. ya. Jadi kalau kembali tadi terkait kalau dengan media digital ya, Iya. era digital sekarang itu kita kelebihannya ya positifnya adalah ya kita bisa lebih punya kesempatan untuk bisa melihat lewat digital ini bisa melihat hal-hal yang positif, bisa banyak belajar, ya kita bisa banyak belajar di situ. Tapi kita filter baik-baik bahwa apakah ini bermanfaat untuk kita atau tidak, gitu. Jangan sampai kayak misalnya apakah ini berita-berita hoax ya, atau dengan caranya membuat konten-konten ini apakah bisa membawa kebaikan gitu kan untuk orang lain. Jadi semua itu harus difilter memang. Jadi harus kita melihat segi positif dan negatifnya. Bagaimana positif dan negatifnya terhadap itu. Jadi jangan asal kita bahwa kita dikasih kesempatan dengan era digital ini. Kita sangat bersyukur sekali sebenarnya. Ya sebenarnya bagus sekali kita banyak bisa belajar. Anak-anak juga sekarang kalau biasa itu saya ada pertanyaan begini-gini gitu kan, misalnya ada cucu bertanya atau anak bertanya. Kayak kita kan sekarang cucu itu pasti sama anak-anak lebih cerdas dari kita. Ya, kadang pelajaran sekolah aja kan kadang biasa kalau ditanya kita malu dong kalau kita nggak bisa jawab gitu. Nah makanya kita juga sebagai orang tua harus juga banyak belajar juga. Jadi kita harus paham juga itu gitu. Jadi jangan gaptek lah istilahnya gitu kan. Jadi nilai-nilai positif dan negatifnya itu kita harus bisa paham itu. Kita tahu yang mana ini membawa dampak positif, yang mana ini membawa dampak negatif. Iya begitu. benar sekali Bunda. Nah ini khususnya untuk audiens kita dari berbagai latar belakang yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Mungkin ada yang belum terlalu paham nih Bu. Bisa Ibu jelaskan secara sederhana apa saja resiko terbesar yang perlu diwaspadai orang tua terkait anak dan media digital? Ya itu tadi resikonya, ya resikonya di era ini yaitu itu tadi yang saya sampaikan bahwa resikonya itu jika kita menyampaikan seperti ada kasus yang baru-baru ini bahwa seorang guru itu dia membuat satu konten bahwa ini anak tidak membayar iuran gitu betul. Kan apa terus dia konten. Nah tujuannya ini katanya untuk orang tuanya katanya itu sudah salah besar. Apapun juga pengadilannya, mentalnya anak-anak. Apapun juga pengadilan manapun betul. Juga salah besar itu guru ya. Nah begitu. Nah terus katanya dia mau lakukan pembelaan diri bahwa itu untuk disampaikan ke orang tua, tetapi itu sangat tidak benar ya seorang guru. Nah terus bagaimana caranya kita harus melihat bahwa dampak daripada digital ini, kemajuan digital itu yang berita-berita yang misalnya kita ingin memberitakan segala sesuatu itu dan ternyata itu tidak benar begitu. Itu juga
itu juga adalah salah satulah yang artinya yang kita harus lebih. Artinya kita harus lebih hati-hati lah, harus bisa memilah-milah mana nih kira-kira yang membawa manfaat dan Iya, yang mana benar. yang tidak gitu. Jadi Apalagi jangan seorang pendidik kan. ya, jadi jangan asal aja kita menyebarkan satu berita gitu tanpa difilter lebih dulu Nah, gitu. itu dia. Oke, nah Bu, banyak orang tua mungkin punya keterbatasan waktu atau pengetahuan teknis. Bisakah Ibu berikan tips praktis dan mudah yang bisa langsung diterapkan orang tua untuk membimbing anak dalam menggunakan media digital secara bijak? Dalam menggunakan media digital ya, Betul, secara bijak. Ya, tentunya kita harus bisa melihat semua apa yang dia lihat oleh anak-anak tersebut, Iya. apa yang dia lihat oleh anak-anak tersebut, apakah itu sudah benar tidak. Jadi kita lihat di situ apa dia berteman sama siapa, terus konten apa yang dia punya, terus gamesnya itu apakah membawa positif atau tidak. Benar. Karena anak-anak sekarang kan sedikit-sedikit biar lagi makan pakai games, ya. Pegang Biar handphone. pegang handphone, Betul. kan? Jadi sampai orang tua itu berapa anak dikasih handphone satu-satu gitu. Nah, jadi sekarang kita harus memang lihat. Jadi kita memang pokoknya istilahnya dalam 1 hari, 2 hari gitu kita harus lihat gitu. Oh ini berkomunikasi dengan siapa Iya, gitu. Komunikasinya dengan siapa. Terus apakah ini games yang dia lihat itu membawa dampak ke pendidikan moralnya ke dia itu, apakah dia bisa membangun moral tersebut? Enggak gitu. Kadang karena sifat si anak itu adalah meniru. Jadi meniru. Jadi berilah contoh yang baik terhadap anak-anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Jadi kalau misalnya kita orang tua kita sibuk main game, anak-anak juga itu mama tadi main game, itu bapak juga. Kan benar. pasti jawabannya kan begitu. Iya. Jadi kalaupun kita mau sebagai hiburan lah, saya kan kerja sibuk gini-gini segala macam, ya butuh juga hiburan gitu. Ya janganlah di depan anak-anak gitu. Jadi janganlah di depan anak-anak, dan yang paling penting itu tadi kita harus memfilter bahwa yang dia nikmati yang itu adalah memang sudah cocok sesuai jalurnya gitu dan sesuai usianya gitu. Iya. Ada juga anak-anak yang sudah usia sekian tetapi dia masih asik dengan permainan yang masih usia di bawah. Gitu. Ada juga yang begitu. Jadi artinya apa? Dia hanya artinya jalan di tempat. Dia pintar. Kayak misalnya Doraemon misalnya contoh gitu kan. Itu kan cocoknya usia sekian. Tapi ini faktanya ada karena dia sangat mencintai karakter tersebut. Biar sampai udah SMP, dia masih akhirnya apa? Dia jalan di tempat. Jadi otomatis kreativitasnya berkurang. Ya. Terus dia juga tidak ada keinginan untuk ingin tahu lebih banyak gitu kan. Artinya ya itulah sisi negatifnya gitu. Betul. Jadi, berarti ini memang pentingnya yang namanya pengawasan dan pengarahan dari orang tua orang gitu tua, ya. gitu. Jadi untuk memberikan nasihat kepada anak-anak juga, yaitu bisa lewat dongeng yang hampir punah. Pada waktu itu kan kalau kita itu sering didongengkan oleh orang tua gitu kan kalau malam. Nah ini sebenarnya itu kebiasaan yang mendongeng itu sebenarnya masih harus bisa diterapkan pada era digital ini gitu. Misalnya, ayo ini nih di ini nih kita lihat nih di YouTube ini ada nih bagus dongeng tentang apa. Cerita gitu. rakyat juga bisa katanya ya Bu ya. Cerita rakyat, budaya. Kalau dulu kan kita tahu istilahnya, Malin Kundan itu apa, terus ini apa. Kalau sekarang kalau ditanya anak pasti jarang lah gitu. Nah makanya ya jadi sebenarnya bisa berkomunikasi. Tapi yang banyak sih kan keluhan kalau dari orang tua, saya kan sudah capek cari uang, saya kan sudah kerja. Alasannya sih begitu. Sebenarnya kan 5 menit aja lah. Jadi misalnya kita dampingi, ayo kita ini mama punya dongeng nih, ada coba buka di situ. Nah jadi kita hanya sebagai pembuka aja. Nanti selanjutnya biar aja mereka
Iya, Dia akan asik sendiri gitu. Nah, terus nanti kita pantau lagi, misalnya kita kerja apa, kita pantau lagi gitu. Gimana, seru kan? Gini-gini seru kan? Jadi gitu. Jadi kita harus memberi motivasi, support terhadap anak-anak. Oh iya, tadi kita mengajarkan untuk mendengarkan atau melihat gitu kan, dongeng ini ternyata membawa dampak yang baik gitu. Oke. Jadi pokoknya plus minusnya pasti ada lah, positif negatifnya. Oke, baik. Bu, ini bagaimana cara kita cara sebagai orang tua ini bisa memastikan bahwa nilai-nilai keindonesiaan yang diajarkan tidak luntur oleh pengaruh konten-konten digital yang mungkin datang dari luar budaya kita? Nilai luhur itu adalah identitas bangsa kita, ya, identitas daripada bangsa kita. Nah, kita semua harus paham, harus memahami tentang Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45. Jadi kasih pengertian lah mulai dari. Jadi tidak cukup kita hanya mempercayakan saja kepada sekolah gitu, ya. Jadi tidak bisa mempercayakan semua penuhnya kepada sekolah. Nah, di sini nilai-nilai ini keindonesiaan, bahwa aku ini Indonesia gitu loh. Aku ini bangsa Indonesia, aku cinta bangsa ini gitu. Jadi lewat gotong royong, lewat ke sosial kemasyarakatan gitu kan. Itu lewat bagaimana cintanya terhadap tanah air gitu kan. Di situ yang harus kita tanamkan gitu. Sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Misalnya semua dari mulai usia dini anak-anak bisa paham, bisa mencintai bangsa ini, bisa paham, bisa mengerti apa itu, kenapa itu diciptakan, itu Pancasila gitu kan. Kenapa dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air gitu kan. Salah satunya juga bagaimana kita menjaga budaya, ya, budaya kita. Nah, jadi sangat bersyukur sekali bangsa Indonesia, ya, karena berbagai budaya. Kan berbagai budaya yang sangat luar biasa. Setiap provinsi mempunyai kebudayaan yang unik gitu. Nah, jadi kita ini justru bisa saling menghormati budaya dari timur, barat, semua kita harus hargai itu, dan menanamkan rasa cinta tanah air, menanamkan rasa cinta terhadap bangsa ini. Nah, itu semua ya kembali bermula lagi sebenarnya dari rumah. Tidak cukup kalau di sekolah kan belajar Pancasila misalnya apa kan, ini Undang-Undang Dasar 45 apa. Tetapi apa nih yang kita bisa lakukan di rumah gitu, mulai dari rumah gitu. Betul. Kecintaan itu. Jadi menanamkan jiwa gotong royongnya itu, bergaul dengan masyarakat, ya, bertetangga. Itu kan sudah sangat jarang sekali, apalagi kalau sudah di rumah-rumah mewah tidak ada tetangga kan, begitu ya. Jadi komunikasi itu adalah sangat penting. Bagaimana menanamkan jiwa gotong royong, jiwa kebersamaan, dan jiwa gotong royong dan kebersamaan itu, maka kalau kita bisa memiliki itu, kita menjalankan itu, otomatis kecintaan terhadap bangsa ini akan tumbuh. Iya. Oke, baik Bu. Seringkali kan ini anak lebih tertarik pada gadget daripada aktivitas keluarga nih. Nah, ada saran gak sih Bu dari bagaimana menciptakan suasana rumah yang hangat dan interaktif sehingga anak tetap terhubung dengan nilai-nilai keluarga dan budaya, Bu? Iya. Bagaimana supaya anak-anak jadi pikirannya itu, saya biasa lihat ya di beberapa keluarga, begitu masuk seperti tadi yang awal saya bilang bahwa begitu masuk HP dia cari kan, begitu. Nah, jadi semua kebutuhan yang paling penting itu adalah anak-anak sekarang itu tidak cukup dididik dari agamanya, tetapi kreativitas itu adalah paling penting. Jadi kita siapkan
kita siapkan bahan-bahan supaya ada kesibukan. Jadi bahan-bahan misalnya, ini kita belikan nih karton-karton atau kertas-kertas buat menggambar atau apapun juga bahan-bahan kreativitas anak ya di situ, karena anak-anak yang kreatif itu insya Allah dia akan cerdas, beda gitu. Karena kalau anak-anak yang hanya kerjanya di HP, dia tidak mau bergerak, akhirnya dia kurang sosialisasinya. Karena dia hanya sibuk saja main HP, gitu ya. Jadi kita harus memang mempersiapkan di rumah, kita persiapkan. Misalnya bahan-bahan kreativitas itu apa. Nah misalnya kalau sekarang kan sudah lebih modern juga, di YouTube kita bisa belajar bagaimana bikin menghias donat anak-anak ada itu. Jadi bagaimana caranya, anak kecil itu yang TK, cucu saya itu masih TK umur 4 tahun, tapi kita diajar. Jadi ayo jadi kita donat donat kecil-kecil kan, donat mini. Baru ayo kita menghias tapi kita siapkan bahannya. Kita ada coklatnya, ada wesesnya, ada dan lain sebagainya. Dan anak-anak kecil itu kan cenderung suka dengan warna-warna yang menarik gitu, kan. Kita belikan sekarang ada itu. Jadi kita beli. Jadi kita memang orang tua harus disiapkan gitu kan, itu nggak mahal sih sebenarnya. Lagian kan kita pakai sedikit-sedikit. Nah jadi kalau misalnya minggu ini kalau anaknya perempuan ya, misalnya minggu ini kita menghias donat yuk. Berikutnya lagi kita bikin roti unyil. Berikutnya lagi kita bikin dadar. Dadar itu kan gampang sekali. Sekarang kan dulu itu yang namanya dadar gulung itu hijau. Nah, sekarang itu kita bisa pakai ada yang ungunya, kuningnya. Yang penting kan pakai pewarna makanan. Terus kita bikin yang mini. Jadi jangan besar lagi. Itu anak-anak tertarik gitu. Nah, kalau yang untuk yang laki-laki, itu biasanya mereka suka menggambar. Terus kalau enggak, kita bikin dari karton itu kita bikin pedang-pedang, kita bikin pesawat terbang, kita apa. Jadi kan misalnya kalau besar mau jadi apa, saya mau jadi pilot gitu, ayo coba bikin pesawat terbang. Terus saya mau jadi arsitek, ayo kita bikin gitu rumah-rumah gitu apa. Jadi kalau yang laki-laki ke laki-lakian gitu. Kenapa sekarang ada anak satu laki satu perempuan? Karena irit, mainannya satu macam. Jadi dia main, gimana? Enggak tomboy dia. Jadi saya bilang karena irit katanya, supaya ini bisa perempuan, ini bisa laki. Kalau kita dari kecil loh, bagaimana caranya dia mau jadi jadi artis sekarang banyak, mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Ya. Jadi pokoknya kalau perempuan batasannya adalah ini banyak kok sekarang mainan juga yang murah-murah, ya nggak harus mahal. Jadi harus orang tua itu bilang bahwa ini perempuan, ini laki-laki, gitu kan. Jadi memang harus dipisahkan begitu, dan memang ya kita butuh, semua juga butuh modal lah. Jadi artinya kita belikan, kita harus gitu. Kalau saya memang dari dulu anak-anak saya alhamdulillah kreatif, cucu juga selalu memang suka sekali pergi ke toko buku, gitu. Suka, jadi kalau beli apa nanti akan kepake gitu. Dan ini harus juga diingat, anak-anak itu tipikalnya pembosan. Iya benar. Ya, kalau misalnya sudah saya ajar begini-gini, sudah mikut tahu ji mama, ku tahu ji, begitu toh? Begitu memang. Tapi bagus itu karena kita butuh tantangan. Akhirnya pintar nih bikin pesawat, pintar nih bikin apa? Coba ini sekarang apa gitu turunannya. Misalnya dari pesawat turunannya itu apa? Pesawat terbang, teknisinya begini. Ini kalau di dalam pesawat ada ini misalnya apa. Jadi semua turunannya itu kita harus pelajari itu juga. Nah, terus kalau misalnya membangun rumah. Siapa tahu dia arsitek. Dia itu ternyata harus dengan desain interior, kan? Misalnya jadi kan sekarang ada di YouTube juga itu. Kalau bagaimana caranya ini, misalnya ini rumah nih. Ini meja rias simpen di mana? Tempat tidur simpen di mana, kan bisa belajar juga dari situ. Jadi anak-anak gitu. Nah begitu juga, jadi artinya anak-anak itu adalah pembosan. Betul, pembosan. Pembosan. Jadi kita ikuti, nggak apa-apa, karena suatu saat dia akan
menunjukkan jati dirinya sendiri. Iya betul. Dia suatu saat akan menunjukkan bahwa oh ternyata saya sudah belajar ini, saya lebih tertarik ke ini, gitu. Jadi nggak apa-apa mencoba. Lebih baik anak-anak itu dia belajar mencoba daripada tidak sama sekali. Iya, Gitu. betul, Jadi betul. kita support dia. Jadi tertarik. Jadi dia kepengen arahnya kemana? Yang penting jangan laki-laki main boneka gitu kan apa. Main robot-robot. Iya, Laki-laki gak apa-apa, robot-robot. Jadi ada sempat itu anak cerdas. Sempat saya ini kebetulan kan saya pembina Sanggar Seni Ananda Unhas lumayan cukup lama. Tapi itu sekitar tahun berapa ya? 90-an ya. Itu lama. Ratusan lah ini dan sekarang alhamdulillah. Jadi memang harus memang kita didik anak-anak kita dari seusia dini. Gitu. Jadi agar dia menjadi kuat, fondasi di rumahnya kuat, karena kalau fondasi di dalam rumahnya dia kuat, insya Allah dia begitu dia keluar, begitu dia ke sekolah ke lingkungan di luar rumah, dia akan merasa nyaman dimanapun dia berada. Iya. Baik, Bu, kita lanjut lagi nih. FCC ya, Bu ya? FCC ya, Forum Kreatif Cipta Cendekia. FCC ini sebagai Forum Kreatif Cipta Cendekia. Cendekia. Apakah ada program atau inisiatif yang bisa membantu keluarga, khususnya untuk keluarga pada level ekonomi menengah ke bawah dalam menghadapi tantangan ini? Iya. Kami ini kan dari semua profesi ada. Tentunya kita lebih senang itu bahwa lebih banyak, bukan lebih senang ya, kita lebih banyak bagaimana supaya kita ini ilmu kita bermanfaat itu ke masyarakat, ya, ke masyarakat yang di bawah. Jadi kami juga ada pemberdayaan perempuan ya di situ, terus ada bidang sosial juga. Nah kita turun ke masyarakat, kita mengajarkan, kita membuat dari sisa-sisa kain perca. Ya, itu sisa-sisa kain perca itu kan dibuang. Jadi kebetulan kita di anggota itu ada juga desainer kan, ada penjahit apa semua. Jadi itu kain-kain perca itu berkarung-karung. Jadi kita bisa bikinkan boneka, bisa variasi jilbab, ya. Kita bikin dengan kain perca itu bisa bikin bros, dengan kain perca bisa menjadi gantungan tas dan lain sebagainya. Itu kan nilainya sangat ekonomis. Kain percanya juga kita minta aja, bisa ya di penjahit atau di mana sisa-sisa kain kita itu. Dan itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kita mengajarkan itu gitu. Nah, ada juga misalnya bagaimana caranya untuk kita turun yang ke masyarakat itu kepada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ayo kita menanam. Nah, jadi itu kita dari pot-pot ya, pot-pot tanam bunga gitu, kita ajak kesertaan anak-anak, ya anak-anak bahwa yuk tanam yuk, dari yang pot-pot kecil itu kan harganya hanya 5.000 ya, kita dari pot kecil kita tanam begini, terus kita mengajarkan. Jadi satu orang yang kita ajarkan harus menularkan ke sekian orang gitu. Jadi misalnya dari anggota FCC mengajarkan ini, dia harus tularkan kepada masyarakat yang lain. Akhirnya jangan pernah malu untuk berbisnis, jangan pernah malu untuk usaha, nggak apa-apa, semua halal. Jadi kalau misalnya kayak seperti pada zaman pandemi kemarin itu kan wah luar biasa orang di rumah ngapain, akhirnya kan orang jual bunga kan, dia akhirnya kreatif bikin pot dan lain sebagainya. Jadi bisa juga kita mengajarkan, kalau kami itu kebetulan semua kreatif. Jadi yang notarisnya kreatif, pengacaranya kreatif, pengusaha kreatif, ibu rumah tangga kreatif, semua dari cuman kita lihat kain aja satu lembar bisa langsung gimana nih caranya, karena kepengen nih pakai dress code ya, namanya ibu-ibu lah selalu pengen dress code nya apa nih, dress code nya apa, kan kita malu apalagi sendiri kalau ada arisan. Kan kita malu kalau misalnya yang lain pakai dress code kita enggak gitu kan. Betul. Tapi kalau di FCC itu biasa kreatif dia. Jadi begitu ini kain yang penting taplak meja, yang penting ada misal dress code hijau, ada taplak meja hijau, diikat aja begini, asik gitu, artinya gitu kan. Jadi sisa kain itu bisa dibikin apa itu namanya hiasan-hiasan dinding gitu. Itu kecil sekali ininya, maksudnya modalnya sangat ini. Jadi bagaimana caranya supaya hasil kreativitas kita tidak harus mahal, ya, tetapi bisa menghasilkan uang dan bisa menambah ekonomi keluarga. Nah,
bagaimana caranya supaya irit? Ya kita ajak keluarga terdekat. Karena kalau misalnya oh saya ini bikin pot bunga, saya ini bikin bros, misalnya disuka sama orang, bagus kita punya tadi bikin, muka saya pesan 100 piece, begitu. Nggak mungkin dia bikin sendiri kan, kalau kita minta tolong orang lain kan kita harus bayar upahnya. Tidak ada sekarang yang gratis, kau lihat aja bayar. Ya, jadi bagaimana supaya irit? Makanya setiap apa yang kita bisa, kita harus sertakan orang keluarga terdekat. Anak-anak, ayo nak bikin begini, ayo bikin begini, gitu. Jadi termasuk begitu. Ada juga bahkan menjadi saya mengajarkan kepada ada teman, Bu, saya ini dilarang sama suami keluar-keluar, cuma bisanya di rumah. Saya bilang, pekerjaan apa tuh Boci yang di rumah? Ya yang kerjaan di rumah ya penjahit, karena penjahit. Jadi terus akhirnya saya bilang begini Bu, saya bilang karena dia enggak punya keahlian menjahit begitu kan, jadi permak-permak. Iya, akhirnya sekarang udah jago, udah maksudnya udah punya penghasilan banyak. Karena permakai misalnya, saya bilang, contoh dulu nih, saya punya baju, saya punya baju blus begini kan, tolong ini kancingnya, saya bawa, saya memang saya bawa kancing warna-warni kan, yang sekarang kan lucu ya, ini banyak gitu. Saya mau ganti ini semua, ini. Akhirnya kita pakai itu, orang senang. Terus akhirnya pesan gini, nggak ada gratis Bu ya, kasih tahu. Dia bilang malu-malu kan Bu, dia bilang kan ini cuma begini. Tidak ada malu. Saya bilang orang harus menghargai. Saya bilang begitu. Jadi saya bilang nanti saya yang bilang. Saya bilang harus biar berapa. Saya bilang alhamdulillah aja, tapi Ibu jangan kasih tarif. Bilang aja. Justru kadang kalau misalnya kasih tarif, misalnya berapa 10.000 aja, katanya gitu kan, sambil malu-malu dia karena 10.000 aja gitu. Kadang kalau misalnya kita bilang, dia bilang terserah Miki Bu, terserah Miki berapa tuh, 50.000. Padahal bayangannya dia 10.000. Tapi ini fakta yang terjadi memang ada. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Bersyukur sekali Allah itu menciptakan seorang perempuan harus menjadi superwoman. Kenapa? Karena semua diberi sama Allah itu diberi kelebihan. Ada yang hobinya make up, ada yang hobinya menjahit, ada yang hobinya bikin kue kering, ada yang bikin bolu gitu kan, kayak begitu. Ada yang hobinya masak, itu beda. Gitu. Jadi kita lihat nih, kira-kira ini apa, dan bisa menularkan yang kita bisa itu kan nggak ada salahnya. Kita ajarkan sama orang lain. Jadi jangan pernah nggak mau saya kasih resep ini nanti ditiru, nanti dia ini rata-rata itu, padahal sebetulnya jangan. Jadi nggak apa-apa karena rezeki itu dari Allah. Kadang biasa gitu, jalan kote nggak mau saya kasih resepku jalan kote begini. Tapi beda loh, beda sekali. Jadi kalau walaupun kita kasih resep, nah saya aja kalau misalnya bagaimana caranya, saya tanya ke ibu kan, kok ibu saya kalau bikin coto enak banget gitu. Dikasih kenapa ini Oci kan udah bikin gini, ini sekian bawang, ini sekian, ini caranya begini, tapi beda tangan. Karena dia bilang ini, makanya saya bilang jangan pernah takut dengan rezeki. Jadi berikanlah ilmu, karena Allah itu pasti dia tahu. Dia bilang ini gitu kan, kesini rezekimu ada di sini, rezekimu ada di sini. Jadi jangan pernah takut menyebarkan ilmu kepada orang lain, karena Allah itu yang memberikan rezeki buat kita. Oke. Nah Bu, ini bicara tentang jaga keluarga, jaga Indonesia. Adakah harapan Tak ini Bu untuk masa depan karakter anak-anak Indonesia di tengah era digital ini? Harapannya ke depan, harapannya ke depan yaitu sekali lagi bahwa kita tentu berharap bahwa bangsa ini nanti di Indonesia emas. Udah saya tuh mudah-mudahan ya Allah berikan saya kesehatan gitu kan. Saya ingin sehat ya Allah, saya ingin sehat gitu, ingin memberikan sesuatu buat masyarakat. Masih banyak PR yang ingin kita lakukan. Jadi untuk menuju ke sana itu semua tentunya by proses, tidak ada yang instan. Nah, jadi bagaimana caranya kita dari mulai sekarang menumbuhkan rasa-rasa itu semua itu untuk lebih kreatif. Gitu. Jadi kalau saya ya secara pribadi, ya mungkin mudah-mudahan yang lain juga berpendapat sama bahwa kreativitas itu sangat dibutuhkan.
di mana-mana, dan itu akan membentuk karakter suatu bangsa, dan itu akan menumbuhkan karakter suatu bangsa, dan itu juga akan kreativitas ada di mana-mana gitu. Jadi bisa di dunia pendidikan, bisa di dunia budaya, seni dan budaya gitu kan. Jadi kreativitas itu adalah yang paling penting. Oke, Gitu. sip. Kita harus menumbuhkan rasa kreativitas. Oke, Gitu. baik Bu, ini sebagai penutup ya, pesan kunci Ibu untuk para orang tua di rumah agar tetap semangat dan konsisten dalam membimbing anak-anak mereka nih Bu, silakan. Untuk para orang tua ya, Iya. saya ada di sini bahwa para orang tua itu apa ya? Jadi begini, artinya begini ya, saya sangat prihatin, sangat sedih sekali ya melihat kesibukan daripada para orang tua gitu kan. Jadi mari kita rangkul keluarga kita. Iya. Mari kita peluk dengan hangat keluarga kita. Berikan kasih sayang yang seutuhnya. Ya. Berikan kasih sayang yang seutuhnya terhadap anak-anak kita. Jadi perempuan jangan cengeng, ya, utamanya saya terhadap perempuan, ibu, istri, ya. Perempuan, ibu, istri, anak, ya, semua kita harus kuat. Mental kita harus kuat, ya, kita harus kreatif. Dan jadi tolong ibu, untuk para ibu-ibu, setiap pagi-pagi subuh peluklah anak kita. Jadi kita masuk ke kamar anak, terus kita usap kepalanya, kita peluk anak kita, karena waktu kita hanya 1 menit 2 menit. Di situ karena sudah sibuk dengan kesibukan kita, dan peluk di situ dan doakan anak-anak kita gitu. Jadi sentuhlah anak-anak itu dengan penuh kasih sayang gitu, karena dia akan merasakan sekali itu gitu, utamanya itu di pagi-pagi. Doakan anak-anak kita dari mulai pagi gitu, perlindungannya dan apa harapan-harapannya kita. Nah itu kaki itu kalau saya dari mulai kepala diusap-usap, doa gitu apa supaya dia dengan kita. Terus terakhir itu kaki, ya, si ujung kaki, karena dia dengan kaki itu dia melangkah, dia keluar rumah mau menjadi anak baik, mau jadi tidak baik, mau berlaku dengan mau bersosialisasi dengan A, si B dengan C, dia akan kuat. Ya, jadi sentuhlah anak-anak ya dengan kasih sayang, ya, doakan, jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Jadi kepala terutama dekat kuping ini kita usap-usap, kita setiap subuh, kita kalau habis sholat subuh gitu kita datangi kamar anak. Walaupun dewasa, saya sekarang sudah anak-anak udah pada nikah ya, udah punya cucu, tapi masih melakukan hal itu, masih sayang, saya bilang bye-bye, saya sama ini semua doakan. Terus kaki supaya dia bisa melangkah ke hal-hal yang positif gitu, karena tanpa kaki gitu kan kita, artinya kaki itulah yang akan membawa rezeki kita. Kaki itu kita akan bergaul dengan siapa, akan akan melangkah kemana, itu kaki gitu kan, begitu. Jadi kalau saya sentuhlah dengan hati gitu. Iya, lebih ke sentuhlah dengan hati, karena kalau orang sudah tersentuh dengan hati, disayang sekali ini kodong mamaku, biar sibuk, biar apa. Begitu, makanan juga kalau disentuh dengan hati itu pasti enak semua. Iya, betul sekali. Baik Bu, karena ini kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan. Sampai di sini dulu. Semoga wejangan-wejangan informasi yang diberikan dari Ibu ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan dan menonton kita di Pro 4 RRI Makassar. Jangan lupa untuk menjadi orang tua yang keren ya, tetap dan kreatif. Dan kreatif. Jadi jaga keluarga, jaga Indonesia. Sehat selalu Bu, izin. Terima kasih. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sayang buat semua.